Ya, Ya, saya menyapa kita semua. Shalom. halo. Halo, ya puji Tuhan. Hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita mengikuti ibadah, berbakti, memuliakan Tuhan, dan yang pastinya bahwa hal yang selalu kita percaya adalah Tuhan tak pernah lepas tangan dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Bahkan hingga sampai pada hari ini, jika Tuhan berikan kesempatan, semua karena anugerah dan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya akan coba share screen kepada kita. Nah, baik, ini dia. Ya, sebelum kita berbicara hal yang akan kita diskusikan atau kita bicarakan pada malam hari ini, mari kita langsung membuka Alkitab kita saja dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Oke, saya akan membacakan buat Bapak dan Ibu sekalian, dan silakan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Dalam surat 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sekali lagi ya, mari kita coba perhatikan ayat yang sangat menarik ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hal yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah dengan topik ujilah dan selidiki dirimu sendiri. Ujilah dan selidiki dirimu sendiri. Ya, jadi ini fokus pembicaraan kita pada malam hari ini. Ada 3 rumusan yang sudah saya buat sebagai fokus pembicaraan kita pada malam hari ini. Yang pertama, bagaimana menguji diri sendiri. Bagaimana kita menguji diri sendiri. Yang kedua, mengapa perlu melakukan riset terhadap diri sendiri. Lalu yang ketiga, apa hasil yang diperoleh dari ujian dan riset dari diri sendiri. Jadi 3 hal ini yang akan menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara ujilah dirimu, maka kita perlu mengetahui indikator-indikator ketika kita menghadapi ujian. Kalau kita berbicara ujian, maka yang akan kita dapatkan hasilnya adalah lulus. Kan begitu. Ketika kita menghadapi ujian skripsi, ujian proposal, ujian naik kelas dan segala macam, harapannya adalah lulus. Ya. Bahkan ada orang tua yang sangat ekstrim kalau nilai anaknya di bawah 7, itu pasti akan menghadapi suasana dan kondisi yang ekstrim di rumah. Artinya adalah dalam ujian yang kita hadapi, maka ada indikator kelulusan yang kita taruh di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar kita menguji, tidak hanya sekedar kita meriset, tetapi ada indikator tertentu ketika kita masuk di dalam ujian tersebut.
Lalu firman Tuhan pada malam hari ini, ujilah dirimu sendiri. Kalau kita menguji orang lain, kita pasti akan memberikan kriterianya. 1, 2, 3, 4, 5. Kriterianya apa? Ketika dia sampai pada level excellence, maka nilainya 4 atau 5. Ya kan? Kalau dia sampai kepada level fair, maka dia hanya memiliki nilai 2 atau 1. Ya. Tapi kalau dia sampai pada level nilai good, maka dia akan sampai pada level 3 atau 4. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus mengatakan kepada kita malam hari ini melalui firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri, maka indikator untuk kita menguji diri sendiri apa? Apa indikatornya? Kriteria apa yang menjadi tujuan kita untuk sampai pada kelulusan ujian tersebut? Sehingga pada akhirnya kita mengatakan, saya sudah naik step, saya sudah naik kelas, saya sudah lulus, saya berhak masuk universitas ini, saya berhak masuk ini. Dan ketika kita lulus dalam ujian yang dikatakan Paulus, ya, lalu stepnya seperti apa? Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana menguji diri sendiri? Ya, itu hal yang pertama dikatakan oleh Paulus. Ujilah dirimu sendiri. Lalu bagaimana kita menguji? Ya, lalu ujilah dirimu sendiri, lalu koma. Nah, ini indikatornya apa? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Indikator yang paling penting dalam menguji diri kita adalah apakah kamu, saya, tetap tegak di dalam iman. Jadi Paulus mengatakan, selidiklah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab aslinya, bahasa aslinya, dia tidak memakai tegak, tetapi dia memakai kata berada, ya, aimi. Jadi kalau kita mencoba mengganti kata tegak dengan berada, maka kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tetap berada di dalam iman? Kalau sampai Rasul Paulus mengatakan, apakah kamu tetap berada di dalam iman? Berarti ada orang yang keluar dari imannya. Ada orang yang keluar dari imannya. Ya. Nah, kalau kita melihat ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari pasal 13 ini, dia mengatakan begini, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu. Artinya, sudah 3 kali Paulus mengunjungi jemaat Korintus. Dan dalam ketiga kalinya ini, di kata-kata terakhirnya, ya, dari 2 Korintus pasal 1 hingga sampai pasal ke-13 ini, Rasul Paulus mengatakan hal di pasal 5. Dari sekian banyaknya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di ayat 5 ini tegas Rasul Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Segitu banyaknya Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia memberitahukan segala pengalaman hidup. Dia memberitahukan segala tentang dasar-dasar keimanan Kristen, bagaimana harus mengikut Kristus, bagaimana menderita di dalam Dia, bagaimana kebangkitannya, bagaimana Dia hidup. Di ayat 5 ini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, ujilah dirimu. Yang ianya, ya, dia mengatakan,
apakah kamu tetap berada di dalam iman? Ya. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan hal ini. Uji dirimu, apakah kamu tetap berada di dalam iman? Artinya, tidak tertutup kemungkinan orang yang mendengarkan Rasul Paulus selama ini, jangan-jangan imannya, ya, kepercayaannya, kepengikutannya bukan di dalam Kristus. Mereka hanya melihat satu figur yang ada di depannya, yaitu Paulus. Jangan-jangan mereka hanya melihat Paulus adalah seorang pengajar yang diurapi, mampu menyembuhkan penyakit hanya dengan bayangan, hanya dengan sapu tangan. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas, ujilah dirimu sendiri. Lalu kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, itu menarik sekali, ya. Sampai di ayat 3, karena kamu ingin suatu bukti. Bayangkan Bapak Ibu saudaraku sekalian, sampai kamu menginginkan bukti. Coba, sudah begitu lamanya 3 kali Paulus mengunjungi mereka. Ya, 3 kali Paulus mengunjungi mereka. Orang Korintus meminta bukti. Lalu kalau di ayat 4 lagi, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Lalu bagaimana membuktikan ini? Ini orang Korintus meminta bukti kepada Paulus. Ya. Mereka ingin meminta bukti. Benar nggak ini si Rasul Paulus ini utusan Tuhan, ini adalah Rasul Tuhan atau bukan? Terkadang kan kita kan seperti itu. Terkadang kan kita seperti itu. Benar nggak nih? Ya, benar nggak sih ini pendeta gitu? Benar nggak sih firman Tuhan yang disampaikan itu? Ya. Terkadang kita melihat firman Tuhan yang disampaikan oleh seseorang itu hanya kita lihat hanya sebagai siapa yang menyampaikan. Terkadang kita melihat yang menyampaikan firman Tuhan itu secara personality, tapi kita tidak pernah melihat apa yang disampaikan. Kita tidak pernah tahu itu. Yang kita tahu, siapa yang menyampaikan firman? Oh, Pak Tian, aduh sakit kepala kalau dia nyampaikan firman. Bikin sakit kepala, nyinggung mulu, sakit hati. Kayaknya tuh firman Tuhan yang disampaikan itu nggak bener, nggak sesuai firman Tuhan. Lalu yang sesuai firman Tuhan itu coba dulu sampaikan, biar kita tahu. Ya. Ini orang Korintus meminta bukti apakah Rasul Paulus ini benar rasul atau enggak. Coba. Akhirnya Rasul Paulus mengatakan, oke lah, ujilah dirimu sendiri, benar nggak kamu ada di dalam Tuhan? Artinya, ketika kita mempertanyakan firman Tuhan yang disampaikan, baik itu Bapak Gembala, siapapun, maka sekarang pertanyaan, sekarang dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, uji dulu dirimu. Jangan-jangan kamu udah nggak di dalam iman tuh. Yang kamu imani itu bukan perkataan yang menyampaikan firman, tapi firman Tuhannya yang kamu imani, gitu loh. Ya. Gini, jemaat itu lucu. Ya. Jemaat itu lucu. Saya banyak pengalaman lah di beberapa tempat saya pelayanan. Jemaat itu lucu. Dia datang nih ke gembala. Ya, dia datang nih ke gembala. Konsultasi deh. Pak, gini suami saya begini, anak saya begini dan begitu gitu ya. Nah, udah ngomong nih sampai air mata pun bercucuran seperti air laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Lalu ketika disampaikan, ketika dikatakan bahwa oh, seharusnya bapak kan begini, seharusnya kan ibu begini, seharusnya anaknya dididik seperti ini. Saya sudah melakukan semuanya, Pak. Semuanya itu seperti apa?
Jadi ketika jemaat datang kepada gembala atau kepada pelayan Tuhan, tapi ketika dilihat dari sisi sosial dan firman Tuhan, nggak terima. Lalu mulailah ditimbulkan rasa untuk tidak menyukai, untuk rasa tidak suka. Lalu mulai nggak datang ke gereja, 1 kali sebulan datang, 1 kali 2 bulan datang, terakhirnya cuma 1 kali setahun, itu pun di hari Natal. Sekarang tujuannya mau datang ke gereja, mau ibadah untuk apa? Karena dijadwalkan, atau karena kamu mau cari Tuhan, mau cari firman? Kan gitu. Orang Korintus, ya, jemaat di Korintus, yang Rasul Paulus itu sudah sering datang ke tempat mereka menyampaikan firman Tuhan, ini masih dipertanyakan kredibilitasnya. Wah, apalagi kami. Ini saja kredibilitasnya masih ditanya. Ini benar Rasul enggak? Layak enggak menyampaikan firman? Ya. Rasul Paulus tidak banyak bicara. Dia langsung menyampaikan ayat kelima. Ujilah dirimu. Apakah kamu tetap berada di dalam iman? Jangan-jangan kamu meragukan saya itu karena imanmu sudah nggak ada. Jangan-jangan ketika kita meragukan pemberita firman Tuhan itu, jangan-jangan iman kita udah nggak ada. Karena kita melihat sisi firman Tuhan itu dalam personality, bukan dalam sisi firman Tuhan yang benar. Karena kita hanya mau mendengar, tidak mau menyelidiki. Itu yang menjadi permasalahan. Ya? Nah, mari Bapak Ibu sekalian, siapapun lah yang menyampaikan firman Tuhan, imani firman Tuhannya. Jangan imani perkataan hamba Tuhannya. Imani firman Tuhan yang disampaikan itu. Aminkan. Saya bukannya mengabaikan pengalaman, tapi pengalaman harus di bawah firman Tuhan, tidak boleh di atas, karena esensi iman kita itu adalah firman Tuhan. Jadi apakah kita tetap berada di dalam iman atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Iman, dia memakai kata pistis, ya, pistos atau pistis, ya, karena pistis itu, ya, itu asal katanya pistos, yang dapat dipercayai, setia, beriman, dan pasti. Artinya orang yang ada di dalam iman itu, orang yang berada di dalam iman itu adalah orang yang dapat dipercayai, orang yang setia, orang yang beriman. Saya punya 3 tahap untuk beriman, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, berpengetahuan, percaya, dan beriman. Tidak mungkin orang beriman tanpa pengetahuan. Tidak mungkin. Itu mustahil. That is impossible. Karena bagaimana kamu beriman kalau tidak tahu firman Tuhan? Gak mungkin. Karena oleh sebab itu, orang yang sampai pada tahap beriman, maka dia seharusnya mengetahui siapa yang dia imani. Maka untuk mengetahui siapa yang dia imani, dia harus belajar tentang orang yang dia imani, tentang seseorang yang dia imani. Tidak mungkin muncul satu cinta yang penuh dengan pengorbanan kalau dia tidak mengetahui kepada siapa dia mengorbankan hidupnya. Tidak mungkin seseorang mengambil keputusan untuk menikah kalau dia tidak terlebih dahulu menyelidiki siapa yang akan menikahi atau mau dia nikahi. Tidak mungkin kita beriman kepada Tuhan kalau kita tidak mengetahui dan belajar siapa itu Tuhan. Pengetahuan, lalu ketika pengetahuan dijelaskan, dia mengatakan iman timbul dari
pendengaran akan firman Tuhan. Artinya mendengar dulu, ya, pengetahuan dulu, dengar, ya, mendengar terus, oh ya, yes, saya percaya, baru iman itu muncul. Iman itu, ya, adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita. Nah, itulah Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bahwa apakah kita ini tetap berada di dalam iman? Atau jangan-jangan tidak? Gitu loh. Di Bekasi, Bapak Ibu saudaraku sekalian, banyak sekali orang yang saya temui gara-gara di masa pandemi gereja masih di. Ya. Padahal hamba Tuhan, ya, hamba. Ya. Jelas firman Tuhan mengatakan, hamba-hamba taatilah pemilik dunia, karena Tuhan memilih mereka untuk kesejahteraan. Kalau sampai kita, ya, kita bersyukur, ya, gereja kita GPPS selalu patuh dengan pemerintah. Ya. Kalau kita sampai juga membuka gereja di masa PPKM, bukan firman Tuhan yang kita lawan, tapi pemberi firman Tuhan itulah yang kita lawan. Maka kita masih percaya dengan orang yang melawan sendiri, Tuhan sendiri dilawan. Nah, ini, apakah kita masih tetap berada di dalam iman kita? Ya, pertanyaannya di situ. Ya. Sangat sederhana Paulus meresponnya. Ya. Yang kedua, mengapa perlu melakukan riset? Mengapa perlu kita menyelidiki? Kalau riset ini kita dengan biaya apapun, dengan cara apapun, dengan sumber apapun kita lakukan untuk menghasilkan satu riset yang excellence. Ketika orang menyusun skripsi, tesis, disertasi, dia pasti akan melakukan riset untuk memperoleh apa? Gelar akademis, sarjana, magister, dan doktorat. Sehingga ada riset yang dilakukan dari untuk menghasilkan gelar itu. Nah, Rasul Paulus mengatakan, selidikilah dirimu. Ini tegas nih, tanda seru, tegas. Selidikilah dirimu. Selidikilah dirimu. Artinya, riset dulu dirimu. Gak usah riset orang lain. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius, kamu melihat selumbar di dalam mata orang lain, balok di depan matamu yang begitu besar kamu abaikan. Kan aneh kan? Tapi waduh, kayak udahlah ya, kita bahas ini saja ya. Selidikilah dirimu, tegas, tanda seru, itu jelas. Selidikilah dirimu. Riset dulu dirimu. Buat penelitian untuk dirimu sendiri. Ya. Barulah teliti orang lain kalau penelitianmu sudah mencapai hipotesis yang tepat dan benar. Kalau belum kamu mendapatkan hipotesis yang benar, kesimpulan yang benar, nggak usah ganggu orang lain. Kamu aja belum dapat hipotesis atas dirimu, kamu mau menghipotesa orang lain. Gitu loh. Kita aja masih nyusun skripsi, kita udah bantu skripsi orang lain. Loh, kita belum selesai. Ujian proposal juga belum. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin? Ini masalahnya di sini. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu?
bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Ini kan? Tadi di atas berbicara iman. Lalu dia mengatakan, ketika imanmu, ketika kamu tidak berada di dalam iman, maka selidikilah apa yang terjadi dengan dirimu. Ya, itu seperti itu. Ya, saya mencoba membahasakannya. Ketika kamu tidak berada dalam iman, maka kamu perlu melakukan riset. Kamu perlu melakukan penelitian. Ya. Jangan-jangan kamu udah nggak yakin dengan dirimu sendiri. Dirimu sendiri aja kamu nggak yakin. Ya. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Ya. Nah, selidiki, dekimazo, membuktikan. Ya. Membuktikan, buktikan dirimu. Rasul Paulus memakai kata dekimazo. Dekimazo, membuktikan. Buktikan dirimu. Nah, ini keras ini. Ya. Coba kalau Pak Gembala sampai mengatakan kepada kita, buktikan dulu dirimu. Buktikan dulu dirimu. Ya, karena kredibilitas orang itu tergantung dari bukti. Kalau orang itu benar-benar memang memiliki integritas. Kalau dia belum terbukti, gak usah banyak bicara. Buktikan dulu dirimu. Ya, ini Rasul Paulus sedang bicara. Buktikan dulu dirimu. Kalau belum terbukti, gak usah deh banyak bicara. Terima saja itu pelayanan. Gitu loh. Hah? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Nah, ini orang kalau sudah tidak berada di dalam iman, pastilah Yesus itu, keberadaan Kristus itu pasti juga hilang di dalam diri. Jangan-jangan dia udah nggak paham nih, nggak ngerti, nggak tahu, sehingga dia membutuhkan pembuktian atas apa yang disampaikan. Ya, yang sudah sering dia lihat, sudah sering disampaikan kepada dia, tapi dia masih membutuhkan bukti. Lu siapa? Kamu ngapain di sini? Kamu nyampaikan apa? Ya. Oke, Paulus mengatakan ini sudah pasal terakhir. Ya, ini sudah pasal. Oke, kalau begitu udah. Ya. Ujilah dirimu, selidikilah dirimu. Hanya dengan cara itu. Artinya uji dan buktikan. Kalau dua hal ini kamu tidak bisa lakukan, berarti ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana kita menguji? Lalu bagaimana kita membuktikan? Nah, itu dia. Ya. Saya coba lihat di dalam bahasa Alkitab aslinya Bapak Ibu. Dia tidak memakai kata yakin di situ, tapi dia memakai kata epiginosko. Epiginosko itu adalah mengenali, mengetahui dengan sepenuhnya, memahami, memberi penghargaan. Ya. Mengenali diri sendiri, mengetahui dengan sepenuhnya, who am I? Memahami siapa saya, memberi penghargaan atas diri saya sendiri. Ya, kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, bagaimana kita memberikan penghargaan atas diri kita sendiri? Ya, kita bersyukur, ya, kita bersyukur gereja kita. Ketika diberikan pelayanan, langsung ditangkap, langsung diambil. Ya, dengan segala kekurangan, kelemahan, pelayanan itu ambil. Itulah cara kita memberikan penghargaan di kita. Bukan dengan emas. Ya. Bukan dengan kalung emas. Bukan dengan gelang emas. Bukan dengan dandanan yang menor-menor. Perlu itu. Tapi penghargaan yang sebenarnya adalah ketika kita menerima pelayanan, melayani Tuhan. Itulah penghargaan atas diri kita yang paling mulia.
epiginosko. Ya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengenali diri kita, ya, kita juga pasti akan mengenali siapa pencipta. Sehingga kita perlu tahu. Tapi kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana juga kita mengenal pencipta kita? Ya. Bagaimana kita mengenal pencipta kita? Diri kita pun kita tidak tahu. Nah, apa hasil yang diperoleh dari ujian dan riset diri sendiri? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya. Ujilah dirimu sendiri, selidikilah dirimu, maka hasilnya adalah tahan uji. Kalau kita sudah benar-benar menguji diri kita, membuktikan diri kita, maka hasil terakhirnya adalah tahan uji. Tapi orang yang tidak mampu menguji dirinya, membuktikan dirinya, pasti dia tidak akan pernah tahan uji. Makanya selalu ada yang namanya keluhan, selalu ada yang namanya kecewa. Ketika datang penderitaan, saya sudah menyampaikan, mungkin hari Minggu saya menyampaikan itu, karunia, salah satu karunia dari selain dari Korintus adalah karunia penderitaan. Ya. Maka ketika pun penderitaan datang, Ayub pun membuktikan itu. Lihat ya. Ayub sudah melakukan itu. Dia sudah menguji dirinya. Ya. Meskipun pada akhirnya dia mengatakan, selama ini ujian pertama ini. Selama ini ujian yang sudah disimpulkan. Bahkan ini sudah di dalamnya sudah ada kesimpulan, dia sudah melakukan penelitian, dia sudah melakukan perumusan masalah, dia sudah melakukan semua. Lalu dia menyimpulkan begini, selama ini aku hanya mendengar tentang Allah itu dari orang saja. Tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Wah. Tapi pada akhirnya dia tetap tahan uji. Kenapa? Dia terus menguji dirinya. Dia terus membuktikan bahwa kata-katanya kepada istrinya, dia mengatakan, kalau saja kekayaan bisa kita dapatkan, maka masa kita menolak penderitaan. Wow. Dia sampai mengatakan kepada istrinya, kamu ini perempuan gila. Ayub sudah membuktikan. Ayub sudah menguji itu. Dan dia tahan uji. Ya, dia sudah melakukan riset sepanjang penderitaan. Dan dia sudah membuktikan. Ya, sebab jika tidak demikian, ya, dalam kalimat itu dia mengatakan hanya satu loh di dalam bahasa aslinya, kecuali. Ya, sebab ya, kecuali kamu tidak tahan uji. Jadi dia tidak memakai kalau nanti teman-teman coba lihat di dalam bahasa Yunaninya itu, dia tidak memakai kalimat sebab jika tidak demikian. Tapi dia memakai kata kecuali. Kecuali kamu tidak tahan uji. Nah itu. Kecuali kamu tidak tahan uji. Nah kalau kita mencoba keseluruhan baca Bapak Ibu begini. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap berada di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu. Ya. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab, kalau di sini kan sebab jika tidak demikian. Tapi dia memakai di sini kecuali kamu tidak tahan uji. Ya. Artinya begini, kalau dia memakai kata kecuali, maka Paulus tuh sedang mengatakan begini, kecuali kamu tidak tahan uji. Kalau kamu tahan uji, pasti kamu sudah memiliki kemampuan membuktikan diri. Ya. Kamu pasti sudah memiliki kemampuan untuk menguji diri. Tapi kalau kamu tidak tahan uji, kamu perlu menguji, kamu perlu membuktikan diri. Tapi kalau kamu tahan uji, ya, maka ujian dan pembuktian
pasti sudah kamu miliki. Jadi kamu tidak perlu lagi menguji, kamu tidak perlu lagi membuktikan, tetapi itu sudah kamu alami, itu sudah terjadi di dalam hidup. Ya. Tapi kalau kamu tidak tahan uji, ya wajar saja, ya pantas ya kalau orang kita pantaslah orangnya begitu. Ya. Pantaslah orangnya seperti bunga di pot, pindah sana, pindah sini, ya cabut lagi sana, tanam lagi di situ. Dari pot yang satu cabut lagi di sini. Ya. Baru aja jadi jemaat, baru aja dicatatkan namanya, baru juga dibaptis. Nggak lama kemudian, say goodbye, Bapak Gembala, pindah gereja. Ya pantas saja, nggak tahan uji. Udah simple di situ. Orang kalau pindah gereja itu nggak tahan uji. Udah. Kalau dia tahan uji, ya dia akan terus di dalam ujiannya. Dia akan terus membuktikan dirinya. Tapi kalau orang tidak tahan, kecuali kamu tidak tahan uji. Kalau kamu udah tidak tahan uji, ya wajar saja, dimaklumi saja. Jadi artinya begini, ketika orang pindah gereja, nggak usah kita menghakimi, karena memang dia tidak tahan uji. Kalau orang banyak cincong di dalam gereja, selalu sungut-sungut tapi masih gereja juga di situ, ya udahlah, memang orangnya nggak tahan uji, udah. Tapi kita yang tahan uji, kita akan berdiam dan kita akan mengatakan amin. Ya. Kita akan diam. Tidak perlu menanyakan kredibilitas gembalanya, nggak perlu. Ya. Jika yang dia sampaikan itu salah, maka itu bukan urusanmu, tapi urusan gembala itu dengan Tuhan. Udah, itu saja. Ngapain harus, siapa yang nyampein? Pak Marga. Pak Marga lagi. Siapa yang nyampein? Pak Tian. Lagi yang itu. Males. Itu. Nah, jadi mari kita menguji diri kita sendiri. Mari kita membuktikan, sudahkah kita tahan uji apa belum? Ya, kalau kita tahan uji, maka kata-kata yang namanya pantas, wajar, itu tidak ada. Tapi kalau kita tahan uji, kalau kita tidak tahan uji, orang pantas saja. Ya wajarlah orangnya begitu. Ya, siapa itu tuh yang ini. Emang begitu. Tapi jangan dilanjuti. Akhirnya nanti duduk di kursi, udah mulai ngobrol nih. Ya, dari awal bicara firman Tuhan, ujung-ujungnya ngomongin orang. Nggak usah dilanjutin. Cukup aja mengetahui. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, marilah kita membuktikan. Ya, marilah kita menguji diri kita. Mari kita membuktikan siapa kita. Ya, tak perlu membuat hipotesa akan hidup orang, tetapi marilah kita melakukan hipotesa atas diri kita. Saya, hipotesa paling pertama, saya orang beriman, saya pengikut Kristus. Tapi dua hipotesa itu harus melalui ujian dan riset yang valid. Maka kita akan ada di dalam kategori orang yang tahan uji. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan. Tuhan kami, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, yang memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesempatan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus atas hidup kami, untuk terus membuat firman Tuhan ini bertumbuh dalam diri kami, sehingga kami sadar dan mengetahui bahwa kami hanyalah sebatas debu, hanya sebatas uap, dan kami menyadari diri kami adalah manusia yang kecil. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman, menguji dan membuktikan diri kami di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dan termulialah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.